Hai Van, Hai, apa kabar? kabar baik, sehat. Ya, sehat. Sambil minum boleh ya? Boleh, boleh. Kamu juga mau sambil Silakan. minum? Oke, untuk teman-teman yang nonton ini, kamu boleh perkenalkan diri nggak? Boleh. Ya, perkenalkan kayak apa ya? Nama aku Fani gitu. Oke. Nama Nama aku Fani. Aku sekarang kesibukannya kerja ya, sebagai lawyer. Terus kesibukan lain ya mau daftar-daftar S2 aja. di mana daftar S2? Masih rahasia ya. Nanti Mali masih daftar soalnya. Kamu kelahiran tahun berapa ya, Van? Aku kelahiran 92. Berarti sekarang, oh kita seumuran. Kamu lebih tua dari aku Lebih tua. beberapa bulan lah ya kayaknya. Betul. Beda setahun kan kita. Iya kayaknya. beda setahun. Mm-mm. Terus dulu itu kita kenal karena kamu adalah seorang graphic designer. Bener, awal mulanya. Awal mulanya. Nah, Bisa diceritain dikit nggak, Van? Gimana itu? jadi waktu itu kita kan kenalnya waktu aku semester 1 kalau nggak salah ya. Waktu itu aku kan masih kuliah di Ubaya. Terus emang kebetulan waktu itu aku kan cari side job jadi graphic designer. Terus salah satunya ya kirim email ke itu, emailnya Aurea ya waktu itu namanya ya. Bener. Tapi kamu kirim ke banyak fotografer juga kan? Nggak cuma ke aku. Betul. Jadi aku waktu itu bikin banyak list sih. Jadi udah nggak inget ya itu listnya fotografer Surabaya mana aja. Yang pasti salah satunya kamu yang aku email. Terus akhirnya kita bekerja sama. Tapi waktu itu aku kira kamu itu anak graphic design awalnya ya. Nah, awalnya. Walaupun kayak setelah berapa lama aku baru tahu kalau kamu itu ternyata kuliah hukum. Bener. Ya, ups, Ups, sorry, sensor. jatuh. Terus dulu kamu kok bisa tertarik graphic design, kenapa, Van? Aku kan sebenarnya memang suka apa ya, suka seni ya. Nah, cuma kalau untuk yang grafik desainnya sendiri ya buat nambah-nambah uang jajan. Nambah uang jajan Oke, aja. sama mengisi waktu dan luang. dan itu kan sesuatu yang bisa aku lakukan ya, jadi why not gitu. Terus sekarang kamu berprofesi sebagai lawyer. Boleh diceritain nggak sekarang seperti apa itu? Kamu udah gimana di profesimu itu? Kalau untuk saat ini sih tenggat aku udah ada kantor sendiri. Jadi aku sama 2 orang partnerku yang sama-sama alumni Ubaya itu kami buat law firm namanya KPH. Nah, ini sih untuk saat ini ya masih kayak ke pengembangan kantor aja sih, cari-cari mungkin kedepannya pinginnya lebih ke corporate dan mengurangi kasus yang litigasi. Kalau kami sih gitu. KVH kantornya di mana, Van? Kantornya di Praksis, itu kalau tahu di Panglima Sudirman, itu ada Surabaya, gedung. kota Surabaya Di ya? Surabaya, di tengah kota. Jadi biar deket kan kita kalau ke tengah mau ketemu orang, pilih tempat di situ. Tapi kantormu itu dan kamu secara pribadi bisa menangani kasus dari seluruh Indonesia, betul ya? Ya. Gimana sih kalau lawyer itu? Jadi gini, kalau lawyer itu kan wilayah prakteknya memang se-Indonesia. Jadi itu tergantung nanti kesepakatan sama klien. Misalkan ada calon klien mungkin dari kota lain, kalau memang mereka mau pakai yang jasa kita ya bisa. Cuman kan pasti ada biaya-biaya tambahan kayak akomodasi. Biasanya sih kayak gitu, Sen. Terus kamu tadi itu sama 2 partnermu itu seumuran, seangkatan dan cewek atau cowok itu, Van, partnermu? Nah, seumuran iya, seangkatan iya, dua-duanya cowok. Jadi aku satu-satunya cewek nih, kejepit. K, P, H, V-nya itu yang di tengah-tengah. Vanilla. Yang K-nya apa? K itu Kumala, terus V kan Fanny. Fanny, H-nya itu Hansen. Oh, ternyata Cuma, singkatan. iya ini sampai aku, tapi bukan promosi ya ini. itu ada kayak tagline-nya lah. Jadi kita itu serve-nya with knowledge, virtue, and honor.
Oh, Sih. itu ditentuin setelah kalian bikin nama. Enggak lah. Itu pemikiran. Oh, Pemikiran pemikiran. dan refleksi Oke. Terus di dunia hukum ini aku nggak tahu ya, Ha-ha. kan aku bukan orang hukum juga ya. Cuman memang setahuku kalau di hukum itu lebih banyak cowok daripada cewek ya yang kerja di hukum. Kalau dari yang aku lihat sih, iya. Awalnya memang kalau mungkin yang kayak teman-teman yang seumuranku, yang sesama cewek nih, pada awalnya ada juga yang masuk ke dunia lawyering. Cuman seiring berjalannya waktu, mereka ya ada yang apa ya, berganti profesi atau yang nggak meneruskan lagi karir di bidang hukum ini lagi. Mungkin ya bisa dibilang kan memang profesi hukum cukup keras ya, menyita waktu juga, tenaga. Terus ya mostly kalau teman-teman aku yang cewek, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, prioritasnya kan udah beda. Prioritasnya ya family, suami atau anak kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke preferensi aja sih kalau menurutku. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih ya berharapnya ke depan tetap di profesi ini sih, karena kan ya aku merasa aku sudah membangun karirku ini juga udah lumayan lama, udah sekitar 5 tahun lah. Jadi kalau dari aku sih aku nggak ada terfikirkan untuk pindah profesi atau stop. Mungkin kalau menambah pemasukan misalkan dengan berbisnis atau apa bisa aja. Atau terima graphic design. Kalau itu udah enggak ya. Itu mata aku bisa-bisa udah kena monitor, udah nggak sanggup lagi. Tapi kalau itu enggak dulu, enggak. Kalau bisnis mungkin ya. Kalau bisnis mungkin, karena apalagi di zaman sekarang kita kan nggak bisa mengandalkan pemasukan dari satu sumber ya. Pasti butuh ada sumber lain. Jadi kayaknya sih bisnis mungkin. Gitu. Tapi kamu kan tadi ngomong kalau misalnya biasanya di rekan-rekan seprofesimu itu yang cewek rata-rata kalau udah nikah atau punya anak mereka quit gitu kan. Iya. Nah kalau kamu tadi bilang kalau bisa jangan gitu. Iya. Kalau aku sih ya kalau bisa jangan. Tapi kalau ternyata nggak bisa? Sebenarnya balik lagi gini loh. Kan tergantung kita itu nemu pasangannya yang kayak gimana, bener nggak? Kalau pasangan kita udah dari awal mengerti profesi kita seperti apa, konsekuensinya bagaimana, dan kita pun tetap bertanggung jawab misalkan sebagai istri nantinya ya, istri tetap menjalankan perannya dengan baik, kemudian mungkin nantinya sebagai ibu menjalankan peran dengan baik, ya aku rasa sih setiap perempuan sebenarnya bisa sih, ini kan hanya persoalan pembagian waktu aja ya, waktu dan peran, kan kita sebagai perempuan bisa jadi anak, istri, tetap bisa berkarir ya. Banyaklah cara-cara, yang penting semua itu dikomunikasikan. Gitu. Jadi kamu mention soal konsekuensi dan pasanganmu harus tahu gitu kan? Tahu, support, dan ya saling memahami lah. Oke. Emang seberat apa Van menjadi wanita di profesimu ini, menjadi seorang wanita di profesimu? Emang ada bedanya tak? Kalau misalnya aku cowok di dunia hukum gitu, sama cewek di dunia hukum, emang bedanya apa? Kok kamu bilang sampai kayak gitu? Oke, let's say aku cerita kalau kayak penanganan perkara litigasi ya, aku kasih contoh ya. Anggaplah litigasi sorry, litigasi itu beracara di pengadilan, itu litigasi. Jadi anggaplah misalkan dapat klien yang dari luar kota, misal di Medan deh. Untuk bersidang di Medan pasti kan butuh waktu, kita harus bisa setiap minggu ke sana, seminggu sekali ke sana. Kemudian kalau perkara pidana itu banyak banget ada ya kejadian-kejadian yang tidak terduga lah. Anggap misalkan klien kita tiba-tiba ditahan, otomatis kan kita harus siap siaga untuk mendampingi, untuk BAP, untuk apa. Nah itu kan butuh waktu yang ekstra kan. Kalau untuk orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga, terus apalagi perempuan, nah kan butuh adanya support juga dari pasangan, ya kan? Karena kan mau gak mau kita kalau untuk bepergian kan kita tetap harus minta izin atau gimana. Nah bagian ini menjadi challenging, apalagi kalau mungkin pasangannya itu menginginkan supaya istrinya itu di rumah. Jadi atau tidak mengurangi mobilitas kayak gitu-gitu. Ini kan bisa jadi
potensi konflik. Jadi hal-hal seperti itu sih. Kemudian kalau hal lain itu nggak bisa dipungkirin untuk lawyering ini ada diskriminasi nggak sih? Nah itu baru yang mau aku bahas. Masih ada pandangan-pandangan lah ya kalau untuk lawyering itu cocoknya itu untuk laki-laki atau cowok. Mereka kayak dianggap lebih kompeten, entah itu dalam menangani perkara. Lebih trust lah biasanya klien-klien itu dengan lawyer yang laki-laki. Kemudian, ya, we don't know. Like it's how our society works, ya kan? Itu kan bukan dari kitanya, sebenarnya itu dari lingkungan aja sih. Terus di sisi lain, kalau untuk sesama lawyer nih ya, yang dunia lawyer yang cowok itu kan banyak juga yang agak seksis. Misalkan menganggap yang perempuan itu ya mau dijadiin pajangan, mungkin pemanis aja, ngerti nggak sih? Jadi kayak yang apa yang dilihat dari kita itu bukan kemampuan kita, tapi ya mungkin penampilan kita, wajah kita, hal-hal seperti itu aja. Dan nggak jarang hal ini juga dijadikan guyonan gitu loh. Misalkan anggaplah, iya ada. Ini ada guyonan-guyonan misalkan nih, dulu waktu zaman-zaman kayak teman-teman aku yang magang di kantor-kantor lain lah ya dulu. Misalkan dia harus datang ke kantor-kantor tertentu. Nanti suatu saat waktu dia tidak ikut datang ke meeting, nanti dia akan dicari oleh yang lawyer-lawyer cowok. Mana si X kok nggak datang? Kalau ada dia kan cantik, aku jadi semangat nih meetingnya ya, something kayak gitu. Cuman itu kan bukan pujian, bener nggak? Tapi kayak ya hal-hal seperti itu sering lah terjadi, dan nggak cuma di sesama rekan lawyer ya, tapi juga di instansi kita yang perempuan ini sering dianggap sebagai pemanis aja. Kamu menyikapinya gimana itu, Van? Kalau aku, asalkan guyonan itu nggak langsung ditujukan ke aku saat aku ada di tempat ya. Kalau aku ada di tempat, aku pasti bakal marah. Tapi kamu pernah dengar nggak selentingan kamu? Oh pernah. Aku bahkan pernah itu diliput, itu kayak media lokal ya, di YouTube. Bukan. Kayak aku ini dong berarti. Waduh. Ini media lokal. Beda. Jadi aku diberitakan, aku masih ingat banget ya, narasi YouTube-nya itu gini. Pledoi dibacakan oleh salah satu kuasa hukum bernama Fanny kan gitu ya. Terus ada embel-embelnya, perempuan cantik berkulit putih itu bla 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 bla. Oh, dijadiin perempuan cantik berkulit putih. Emang itu harus dibahas kan? Cuman ya udahlah. Jadi aku biarin aja. Selama hal-hal itu nggak diutarakan langsung ke depanku, aku nggak konfrontasi. Cuman kalau langsung ke depanku pasti aku itu sih, aku tegur. Aku rasa sih mungkin bukan hanya di profesimu ya, di berbagai macam profesi itu emang betul. Seperti itu. Mostly orang akan apa ya istilahnya, menggunakan dalam tanda kutip perbedaan gender itu untuk kepentingan komersil lah. Iya nggak sih? Bener. Ya nggak cuman lawyering sih, cuman aku kan tadi menceritakan experience-ku ya. Yang aku alami sih ya kebanyakan kalau orang-orang di lingkunganku ya masih seperti itu sampai sekarang. Padahal kan harusnya ya kita kan udah sama-sama harus apa ya, sebagai orang yang berpendidikan harusnya kan semakin terbuka gak sih wawasannya. Tapi itu ada hukumnya nggak, Van? Dalam hal apa dulu nih? Untuk itu tadi kayak perbedaan harus ada kesetaraan gender atau apa itu belum ada hukumnya ya? Kalau hal-hal kayak gitu enggak sih. Nggak ada, kecuali kalau ada pelecehan itu baru. Pencabulan. Pelecehan secara verbal bisa juga kan ya? Iya bisa, pencabulan lah itu istilah hukumnya, pencabulan. Wow. Terus kan tadi kamu bahas tentang pernikahan. Aku kan profesi utama kan wedding photographer ya. Iya. Terus kalau aku banyak membantu orang itu di awal-awal relationship mereka, maksudnya perjalanan mereka gitu ya. Maksudnya aku kan momen happy gitu, kayak kalian mau menikah, ayo kita abadikan momen-momen itu Priwet. menjadi foto yang
berkesan untuk kehidupan kalian di masa depan kayak gitu-gitu ya. Sampai beranak cucu. Nah, sedangkan yang kamu hadapi itu bertolak belakang mungkin ya. Iya, bisa dibilang karena kan kita ceritain dulu latar belakangnya. Maksudnya kamu berarti sering nggak kamu handle klien yang untuk ngurusin perceraian gitu kan? Nah, itu dia. Kalau untuk klien perceraian sendiri ya udah lumayan sering dan mostly ya berakhir dengan banyak drama sih. Otomatis sebenarnya kan kalau untuk perceraian sendiri secara hukum kan aturannya udah jelas dan simple lah dibandingkan dengan perkara-perkara lain. Yang membuat ribet adalah ya curhatan mereka, sakit hati mereka tentang pernikahan yang mereka jalani selama ini, unek-uneknya. Itu kan jadi diceritainnya ke lawyer juga. Terus kalau misalkan aku udah ngasih masukan nih begini, nanti mereka juga akan mengulang curhatan lagi yang sama. Itu yang biasanya curhat klien cowok atau cewek? Mostly sih klien yang aku handle yang perempuan ya biasanya ya. Kalau yang laki-laki jangan. Jangan ke aku deh, ke yang rekanku yang cowok aja. Nah, lebih aman. Berarti itu tadi dong Pan, aku bukan gimana ya, maksudnya ketika tadi bilang ada ketidaksetaraan gender, sebenarnya juga ada poin plusnya ketika kamu jadi cewek dan menghandle kasus-kasus atau hal-hal yang mungkin terkait cewek sama cewek itu lebih nyaman. Iya, gitu kan. Iya, itu tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang yang emang lebih cocok mungkin kalau cewek yang menangani atau perempuan yang menangani. Contoh lain mungkin ya kasus-kasus KDRT, pencabulan atau anak-anak di bawah umur, hal kayak gitu. Kamu pernah handle kasus gitu, pencabulan, KDRT dan lain-lain? Pernah, sudah pernah. Cuman kalau case-nya detailnya kan nggak boleh diceritakan. Tapi ada kode etiknya ya. Ada kode etik. Jadi kita kan tidak boleh menceritakan kasus-kasus dalam artian ya jangan sampai detailnya itu diceritakan ke umum. Berarti gitu, kalau ada orang pasangan suami istri, KDRT dan lain-lain, mendingan curhat ke lawyer daripada ke teman. Bener, kalau ke teman nanti kan, kamu tahu nggak si X ternyata. Kalau lawyer nggak boleh? Nggak. Dan itu ada hukumnya? Ada kode etiknya, jadi kan memang kita harus menjaga semua kerahasiaannya klien ya. Contohnya yang lain juga misalkan seandainya klien kita memang mukulin istrinya nih, ya kan kita nggak mungkin cerita keluaran klienku mukulin istrinya, nah itu nggak boleh. Bener-bener harus secret ya, karena hubungannya kan kita jasa, ada kode etik profesi, ada organisasi profesi juga yang membawain kita. Jadi harus hati-hati kita dalam menjalankan kerjaan ini. Tuh. Kalau tadi nggak boleh secara detail ya ceritanya, tapi kasus terunik. Ini yang ada hubungannya sama pernikahan aja, kan sebentar. Fotografer pernikahan. Terunik terkait apa dulu? Bebas? Iya, bebas. Aduh, unik yang kaitannya sama pernikahan? Iya. Ya pasti ya rebutan harta gono gini lah. Itu paling sering ya? Iya sering. Sampai barang-barang yang sudah dibeliin misalkan, pokoknya itu dibagi dua lagi. Ya hal-hal seperti itulah. Oke. Kan jadi apa sebagai lawyer kamu ada pesan nggak, maksudnya orang kalau mau nikah itu apa yang harus dilakukan gitu? Biasanya kan orang yang dibahas itu cintanya ya. That's the most common thing gitu. Ya, aku cinta, aku ya berikan bisa. Segalanya. Zaman sekarang nggak bisa. Even dari zaman dulu harusnya nggak boleh kayak gitu. Yang pasti kalau pernikahan kan harus make sure dulu kecocokan dengan pasangan itu apa dan ketidakcocokannya itu di mana aja. Itu. Dan apakah kira-kira nanti setelah menikah kita bisa bertoleransi sama ketidakcocokan yang kita punya, atau itu malah kayaknya aku nggak bisa deh kalau dia punya sifat-sifat kayak gini. Ya itu yang harus kayak direnungkan, diobrolin, direnungkan, dipikirkan. Itu masih masuk ke batas toleransi si calon pasangan ini atau enggak? Itu kan secara relationship. Yes, atau secara hukum?
Kalau harus secara dipersiapkan apa? hukum ya Aku kalau pun harus belajar ini. aduh, ada apa ya, perjanjian kawin bisa harta kali ya. Itu Perjanjian perlu ya, kawin. ada ya. Iya, tapi ini ya jangan dilihat dari sisi negatifnya ya. Kalau aku sih memandang perjanjian kawin pisah harta itu dari sisi positif, dalam artian gini, namanya kita menikah nanti kan dengan harapan sama-sama bekerja nih misalkan. Kemudian kalau salah satu pihak punya hutang, anggaplah punya hutang, terus nggak bisa bayar. Kalau mereka nggak punya perjanjian kawin pisah harta, nanti kan kalau ada gugatan, semua harta ini jadi harus terseret untuk membayar hutang. Jadi ibaratnya bangkrut ya, nggak ada yang terselamatkan lagi nih buat keluarga ini nantinya. Beda kalau ada perjanjian kawin pisah harta. Anggaplah yang hutang ini si suami, atas nama suami. Nanti aset-aset masih yang atas nama si istri beberapa. Itu aman. Nah, kalau misalkan suami tidak mampu bayar hutang yang atas namanya dia, otomatis kan nanti aset yang atas nama istri kan masih Aman. safe, masih bisa untuk keberlangsungan hidup keluarga, biaya pendidikan anak dan lain-lain. Itu di set di awal atau gimana kan? Kalau sekarang ini bisa di awal, bisa di tengah-tengah pernikahan, itu sama-sama bisa. Kalau kamu dulu bisa mendampingi ya untuk proses itu? bisa, tapi nanti itu even kita dampingin tetap dibuat di akta notaril, terus nanti didaftarkan ke pengadilan gitu. Jadi ada step-stepnya. Penting ya berarti ya. Nanti aku perlu. Kalau menurutku sih penting. Jadi jangan. Bukan maksudnya untuk membeda-bedakan, enggak ya? Bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan dan bukan dimaksudkan untuk kalau bercerai. Kan orang-orang kan kadang berpikirnya negatif. Hah? Ngapain aku pisah harta? Aku nggak mau cerai kok sama suamiku. Nah, padahal tentu. bukan itu maksudnya. Itu kan ya kalau orang punya rencana buruk ya bisa aja sih motivasinya perjanjian kawin pisah harta untuk nggak ngasih pasangannya uang atau apa. Tapi kalau kita berpikir secara hukum ya yang tadi aku jelasin itu untuk menyelamatkan aset-aset yang bisa diselamatkan. Oke, berarti kasus-kasus yang kamu handle berkaitan dengan perceraian itu, mereka ribut soal harta yang berarti mereka tidak ada set itu di awal gitu ya? Betul, jadi tidak membuat perjanjian kawin pisah harta, kemudian namanya orang bercerainya tidak baik-baik ya. Jadi apa yang udah diberikan kayak masih diminta lagi, kayak pingin dianggap sebagai harta bersama, ya kayak gitu-gitulah. Kalau hak asuh anak itu beda lagi ya Van ya, sama harta? Nah, kalau hak asuh anak itu biasanya bisa digabung dalam gugatan cerai. Nah, tetapi kalau anaknya di bawah umur biasanya jatuh ke ibu. Kecuali kalau ada hal-hal ya, mungkin ibunya pemabuk atau apa, bisa dia nggak dapat hak asuh. Baru ke ayahnya. Gitu. Iya, baru ke ayah. Ini aku cerita secara general ya. Iya, general. Okay. Wow. Jangan ngelamun. Jadi aku jadi mikir, berarti aku harus set ini. Ya itu kan harus didiskusikan sama pasangan lah. Iya, Kalau iya. pasangan punya mindset yang sama ya nggak apa-apa. Iya, Kalau iya, misalkan iya, betul. masih beda ya jangan dipaksakan juga, nanti malah bertengkar gitu. Terus sekarang kamu kesibukan berarti apa aja ini Van? Ya itu tadi sih kantor, daftar S2. Sesekali kalau ada perkara pro bono kita juga bantu. Pro bono itu yang gratis. Jadi nggak berbayar bantuin orang. Tapi jangan punya uang tapi pura-pura jadi orang susah ya. Kan banyak juga tuh datang nanti bawa mobil apa terus saya susah nggak mampu bayar. Itu yang kurang ajar. Jadi malas. Aku mau tanya nih, kalau fotografer kan kita set price list gitu. Nah. Kalau lawyer itu set price list atau kalian melihat berdasarkan kasus? Kita lihatnya berdasarkan kasus. Terus kita juga melihat berdasarkan kemampuan klien sih, tetap. Misalkan kliennya sekiranya nggak mampu-mampu banget ya pasti kita turunin standar. Oh, aku tiba-tiba ada kepikiran sesuatu yang menarik. Misalkan aku kena kasus hukum gitu ya, terus aku sakit secara fisik dan tidak mampu melanjutkan proses hukum, misalkan seperti itu. Itu berarti di handle lawyer gitu ya? Bentar, kasusnya apa dulu? Apakah kasus perdata atau kasus pidana? Ini kasusnya apa yang dicontoh? Aku nggak tahu, aku asal ini. Oh, amit-amit anggaplah pura-puranya perdata aja ya. Kalau perdata pada dasarnya kan
kamu nggak pakai kuasa hukum pun bisa. Tetapi kalau memang kamu sakit, jangan kamu lah ya, pakai contoh orang lain. Si X sakit, terus mungkin nggak mampu bayar lawyer, ya cari lawyer yang mau pro bono itu tadi, dengan diceritakan mungkin case-nya gimana, keadaannya gimana, dia bisa bantu sejauh apa, misal. Karena kalau dari undang-undang advokat sendiri ada kok memang diwajibkan berapa jam kita untuk melakukan ini, bantuan hukum pro bono. Kayak dokter ya berarti ya? Kalau dokter aku kurang tahu, mungkin ada ya. Tapi kalau dokter kan sebelum dia boleh buka praktek sendiri. Oh iya, kayak pengabdian masyarakat ya. Iya. Kalau kita sepanjang bekerja, maksudnya sebagai sepanjang di profesi ini, ya wajib, memang harus ngasih pro bono. Melebihi waktu yang seharusnya juga malah lebih bagus. Beramal. Oke, kita flashback sedikit boleh ya, Van ya? Boleh. Kan dulu kamu aktif jadi graphic designer freelance. Iya kan? Terus sambil kuliah hukum, terus sekarang jadi lawyer. Gitu. Ngefek gak? Maksudnya kepake gak graphic designmu itu untuk profesimu sekarang, Van? Kalau untuk profesi, ya nggak kepake sih sejujurnya. Cuman kan kalau misalkan kantormu butuh desain sesuatu kan kamu bisa desain juga kan? Itu ya, kalau itu lebih ke sense of art-nya kali ya. Iya bener, logonya buat sendiri, kamu yang buat gitu. Terus tagline-nya buat sendiri. Instagram ada kan KVH? Iya ada, ya buat sendiri sih, cuman ya pakai aplikasi sama campur Photoshop kayak gitu-gitu. Apa Instagramnya KVH? kvh.co @kvh.co. Itu bikin sendiri sih. Jadi itu yang handle kamu juga? Iya, sementara sih masih aku, cuman mungkin kedepannya pakai konsultan ya. Konsultan. Nah, yang aku lagi pikirin itu mungkin terkait kontennya, karena kalau konten kan tetap harus kita yang atur. Karena kan kontennya terkait hukum tuh. Kalau untuk desainnya sih nggak ada masalah sebenarnya. Tadi yang bahas tentang kesetaraan gender dan lain-lain itu memang apalagi di Indonesia itu masih agak tabu nggak sih untuk dibicarakan, Van? Enggak ya? Atau sekarang orang-orang udah mulai kalau aku rasa kayaknya kalau anak-anak muda kayak seumuran kita udah mulai aware sih ya. Mungkin yang generasi atas kita aja yang ya masih pola pikir yang lama. Tapi kalau yang angkatan kita mostly udah berpikiran terbuka lah ya. Atau ini orang lingkunganku? Nggak tahu. Kalau dari kamu gimana? Ini jadi tanya balik. Yang diwawancara siapa? Kalau di dunia fotografi sih udah banyak lah, lumayan banyak ya menurutku. Udah mulai banyak cewek yang terjun ke dunia fotografi. Nggak cuma di wedding, jurnalis pun ada beberapa yang cewek. Terus banyak fotografer fashion juga banyak yang cewek. Dan menurutku malah mereka bukan cuman bisa bersaing ya, tapi mungkin lebih dari setara itu juga udah banyak banget. Mereka lebih hebat daripada cowok malah gitu. Secara fisik juga loh, bukan cuma lebih kuat. Iya, lebih kuat. Terus kan cewek kan lebih multitasking ya menurutku ya. Iya. Jadi dalam mengerjakan sesuatu mereka lebih bisa lompat. Iya, lompat-lompat dan orientasi to detailnya lebih kuat menurutku. Jadi menurutku juga udah nggak zaman lah, maksudnya kayak cewek cuman untuk cantik-cantikan aja. Benar. Ya nggak ada yang salah juga sih dengan jadi cantik, cuman kan bukan sesuatu yang salah persepsi netizen. Enggak lah, maksudnya kan bukan sesuatu yang memang. Iya. Aku waktu itu sempat ada foto ya, foto terus yang orang lihat itu rata-rata base dari mukanya, kelihatannya cantik gini. Tapi poin yang aku pengen sampaikan itu setiap orang mau cantik, jelek, mau apapun itu punya cerita-cerita di belakang yang mungkin orang lain tuh nggak tahu gitu kan. Iya, benar. Ada yang cantik tapi hidupnya kayak ada masalah, ada yang kayak ada yang sempurna juga in a way gitu kan. Ya hidup gitulah. Oke Van, untuk menutup interview ini udah setengah jam lebih. Serius? Iya udah. Aku rasa masih 10 menit. Cepet ya. Durasi. Lumayan. Udah diusir. Enggak lah, tapi
kamu bisa nggak kasih apa ya istilahnya? Jangan. Bukan wejangan, kayak tua banget. Iya tua. Tips lah mungkin ya, tips ya. Untuk teman-teman kan banyak mungkin cewek yang nonton video ini juga atau cowok juga gitu. Bener. Kamu bisa nggak Van kasih sedikit tips lah ketika ada cewek yang seumuran atau yang nggak tahu umur berapa yang mereka pengen masuk ke dunia kerja yang didominasi mostly sama cowok gitu. Sebentar, pertanyaannya cukup berat. Kalau dari pendapatku sih, upgrade aja kemampuan diri masing-masing secara kontinu. Nggak perlu kita compete atau compare diri kita dengan cowok-cowok itu tadi mungkin yang kelihatannya kok kayaknya karirnya dia lebih cepat ya dari aku. Nggak perlu, fokus aja ke diri kita sendiri, upgrade skill kita, memperluas jaringan, networking, dan eventually kalau memang kita konsisten pasti ada saatnya di mana kita naik level kok. Itu aja. Dan ya jangan lupa di balik kerja keras itu jangan lupa kita tetap harus itu ya punya attitude. Maksudnya ya kita kerja juga harus menghargai orang, menghargai waktu. Kan waktu kita berharga, waktu orang lain itu juga berharga gitu loh. Lagi waktu klien ya. Waktu klien ya, tapi biasanya klien yang nggak menghargai waktu. Intinya gini sih, do your best lah, nggak perlu compare. Nggak perlu compare sama cowok atau sesama cewek atau sama siapapun ya. Siapapun, compare, gitu. Be grateful with yourself. With yourself and ya grateful aja. Karena kalau kita berfokusnya sama mungkin sama lingkungan kita atau omongan orang, itu secara nggak sadar malah bikin kita down malah. Jadi jangan dengarkan hal-hal yang membuatmu tidak berkembang. Simple. Tapi menjalaninya memang susah sih. Butuh proses. Ini Van, terakhir, ya, penasaran. Kamu sekarang udah ada pasangan belum? Pasangan apa dulu nih? Ya ada. Wih, gak mau diakui kayaknya. Bukan. Pasangan itu kan jelas. In a relationship, tunangan atau apa? Ada. Ada ya? Ada. Tapi itu tidak menghalangimu untuk tetap berkarir ya? Enggak dong. Disupport sama pasangan? Tuhan support. Baik. Kapan-kapan lah diundang deh. Untuk ngomong dari perspektif cowok ya. Tapi kayaknya nggak mau deh, malu. Pemalu gitu. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya nanti dilanjut off cam, kita lanjut foto-foto dulu ya. Oke. Thank you Van for your time. Thank you.